Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video kedua, lanjutan dari video sebelumnya yang kita bahas tentang pengertian, fungsi, sama sifat sayuran. Kali ini kita bahas untuk klasifikasi sayuran. Kemarin di tugas minggu lalu kita ada penugasan tentang menyebutkan klasifikasi sayuran apa saja. Nah, sudah dikumpulkan kan? Sudah ada rekapan nilai dari kalian yang kemarin mengerjakan. Yang belum silakan menyusul, tidak apa-apa. Yang sudah silakan kita simak bareng-bareng. Klasifikasi sayuran. Sayuran itu ternyata ada klasifikasinya. Oke. Yang pertama berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Ada sayuran daun, batang, akar, polong-polongan, bunga, buah, umbi batang, umbi lapis, dan sayuran jamur. Kita bahas dulu yang pertama adalah sayuran daun. Yang namanya sayuran daun, pasti dia yang dikonsumsi atau yang diambil adalah bagian daunnya. Kali ini contohnya adalah tentang daun singkong juga bisa, daun melinjo, kemangi, kubis, pakcoy, seledri, kangkung, dan lain sebagainya. Selada juga bisa. Itu untuk sayuran daun. Yang kedua adalah sayuran batang. Biasanya dimanfaatkan bagian batangnya untuk lodeh, untuk campuran, dan sebagainya. Seledri itu biasanya batangnya tidak dibuang tapi dimanfaatkan juga karena baunya memang enak. Terus ada rebung. Rebung itu bambu muda. Biasanya buat kayak campuran megono ya. Terus asparagus, jarang sekali kalau di daerah sini ada asparagus. Ada yang memanfaatkan asparagus, jarang sekali. Tertentu saja biasanya. Yang ketiga adalah sayuran akar berupa umbi-umbian, karena umbi merupakan akar yang menggelembung, dan di sini adalah kenapa bisa menggelembung, karena dia sebagai cadangan makanan disimpan di akar. Macamnya banyak, wortel, kentang, lobak, bit, talas, ubi kayu, ubi jalar, dan lain sebagainya. Sayuran polong tidak hanya bagian bijinya yang dimanfaatkan, tapi kadang ada bagian kulit yang juga dimanfaatkan. Contohnya adalah kacang panjang, kacang merah, kedelai, buncis, kapri. Sayuran bunga berasal dari organ generatif dan dapat dimanfaatkan bagian bunganya. Contoh, brokoli, kembang kol, kecombrang, bunga turi. Sayuran umbi batang. Batang yang tumbuh ke dalam tanah, ujung batang membengkak. Biasanya kenapa dia membengkak hampir sama kayak tadi akar, karena dia sebagai cadangan makanan ditimbun di situ. Contohnya adalah ketela, talas, gembili, singkong. Umbi lapis, bedanya dengan umbi batang yang tadi, kalau tadi disusun tidak berlapis, kalau yang kali ini disusun berlapis-lapis. Bawang merah, bawang putih, bombay. Sayuran buah. Wortel itu bukan wortel, tomat itu masuknya adalah sayuran buah. Ada yang tomat bentuknya besar, ada yang tomat bentuknya kecil. Kalau yang kecil biasanya adalah sayuran buah. Tapi kalau yang ukurannya agak besar itu termasuk ke dalam ke dalam buah. Karena ukurannya lumayan besar. Bukan kayak paprika, tapi memang besarnya kayak paprika, tapi bentuknya adalah tomat. Tomat buah. Contohnya timun, jagung, pare, terong, cabai, paprika. Sayuran jamur. Walaupun jamur itu tidak masuk ke tumbuhan, tapi dia digolongkan ke dalam sayuran. Contoh jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing,
merang. Desainnya untuk crispy, untuk campuran, oseng-oseng, sayur lodeh, dan sebagainya. Sampai sini untuk yang klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Kita ketemu untuk di video selanjutnya, yaitu berdasarkan kandungan pigmennya. Bu Ratna akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.